Kembali ke statement tadi, dengan kita ingin menggali lebih jauh tentang bagaimana sih sisi persoalan dari konsepsi semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya berbeda-beda gitu kan. Iya, Dan di situ kita membangun rasa toleransi. Sebetulnya ini kan isu lama gitu. Isu betul. lama bahkan dari sejak abad ke-16, kemudian dikonsepsikan abad ke-18, dikembangkan kembali di awal abad 20. Ya, dan sebelum kita masuk ke sejarahnya itu saya ingin sedikit kita bedah dulu ya dasar kelemahan dan kesalahan dari cara berpikirnya. Jadi begini, kalau orang mengatakan, udah, Anda jangan meyakini bahwa apa yang Anda anut itu paling benar. Iya. Tapi Anda harus keluar dari ranah pemikiran itu, ranah keyakinan mutlak itu. Anda harus menghormati yang lain dengan cara meyakini yang lain juga benar. Kan? Baru di sini disebut dengan toleran. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa cara berpikir seperti ini, cara berpikir yang intoleran. Jadi bukan membangun sebuah toleransi, tapi menghadirkan cara berpikir yang intoleran. Ya kenapa? Karena Anda berusaha menepikan semua keyakinan orang lain, dan saat yang bersamaan Anda sebetulnya tidak sedang toleran kepada orang lain yang punya keyakinan. Jadi dia sedang tidak toleran kepada orang lain, meminta orang lain keluar dari keyakinan mereka untuk masuk kepada keyakinan dia. Jadi dia membawa paham tersendiri yang justru dalam saat yang bersamaan dia meyakini bahwa paham dia itu yang paling benar, yang lain salah. Bisa dipahami nggak konsepsinya? Iya, Ya kan? Anda meyakini sebagai Muslim, saya sebagai Muslim Islam agama yang benar, ya kan? Kemudian penganut agama lain meyakini bahwa agama dia benar. Datang satu paham, ya, yang trennya disebut dengan pluralisme agama, gitu kan? Mengatakan paham itu salah. Ya, cara berpikir Anda salah. Yang benar itu Anda harus keluar dari keyakinan mutlak Anda. Anda harus mengatakan bukan hanya Anda yang benar, yang lain pun semua benar. Jadi ini paham baru dia. Jadi dipaksa orang keluar dari pemahamannya untuk mengikuti pahamnya dia. Dan saat yang bersamaan dia menyalahkan yang lain. Nah, itu kan intoleran namanya. Iya, iya. Artinya dia nggak menghormati paham lain. Dia datang dengan paham baru. Dia memaksa orang dari keluar dari pemahamannya. Lantas dia mengatakan itulah cara yang paling toleran. Jadi sebetulnya secara konsepsi pun bermasalah. Idenya bermasalah. Karena apa? Karena sesungguhnya toleransi itu tidak harus dimaknai dengan keseragaman, kesamaan, kemerataan segala pemahaman atau berbagai hal. Toleransi itu ketika kita mampu menghormati orang lain tanpa mengganggu, tanpa merusak, kan? Iya. Hal-hal yang memang sedang dikerjakan tuh bahkan diyakini oleh orang lain. Yang kita lakukan adalah meyakini sepenuhnya dalam konteks keimanan apa yang kita peluk, apa yang kita anut dalam konsepsi agama. Misal saya sebagai Muslim, saya meyakini Islam yang paling benar, kan? Untuk itulah saya memeluk Islam, saya beribadah sesuai tata aturan Islam, dan memang seperti ini konsepsi agama. Ya di Kristen misalnya, penganut Kristen meyakini Kristen yang benar. Di Hindu, penganutnya meyakini Hindu yang benar. Demikian di Buddha, di Konghucu, dan selain mereka. Ini kan? Jadi ini standar dalam dunia keyakinan itu. Bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya agama. Anda punya istri, saya punya istri. Anda meyakini istri Anda itu yang paling cocok, yang paling cantik, yang paling sesuai. Ini kan? Meskipun suami yang lain meyakini bahwa istri mereka yang paling ideal. Kan kita nggak bisa katakan, ini dalam rangka toleransi kerumah tanggaan, semua istri sama. Kan menuju pada peran yang sama, kan nggak bisa begitu. Iya, kan? iya. Nah, jadi ciri khas bentuk toleransi itu ketika saya memeluk Islam, ya, maka saya pun menghormati keyakinan orang lain. Dalam bahasa Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah, kami meyakini apa yang kami peluk dan Anda meyakini apa yang Anda peluk. La ikraha fid din, enggak usah memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan tertentu. Kan? Nah, tapi kalau mereka bertanya, kita menjelaskan. Kita menampilkan keindahan Islam itu yang disebut dengan dakwah. Islam di pekerjaan, Islam di rumah tangga, dalam bertutur, bersikap, berperilaku. Kalau mereka tanya, kita jelaskan. Nah, itu konsepsinya jelas di dalam Islam. Ya, kita sebagai penganut Muslim ya. Jadi sebetulnya kita nggak punya masalah dengan toleransi. Ya, nggak punya persoalan. Jadi kalau saya seringkali berkata, ada orang yang mengajarkan tentang toleransi kepada Islam, itu terlalu tertinggal gitu. Karena orang Islam itu harusnya khatam tentang toleransi. Jadi kalau ada orang yang intoleran misalnya, ya sampai bertindak kasar atau melakukan kekerasan atau bahkan di luar batas kewajaran, ya. Kata Islam jangan merusak tanaman saja, jangan rusak, kan? Apalagi menghancurkan rumah ibadah.
ya membom rumah ibadah, merusak dan sebagainya. Itu sudah ada nasnya, dilarang. Jadi apa yang dikerjakan itu bukan dalam konsep pemikiran agama, bukan. Itu penyimpangan dari agama. Yang jadi persoalan itu orang sering mengaitkan itu tuntunan dalam Islam, ya kan? Ini adalah semacam pemikiran dalam keagamaan. Bukan pemikiran keagamaan, itu penyimpangan ya dari konsepsi beragama. Jadi hal yang menyimpang yang harus diluruskan. Kan saya sering katakan, kalau pecinya itu bermasalah, jangan dipotong kepalanya, tapi cari peci yang sesuai dengan ukuran kepala. Iya, iya. Jelas ya? Iya, Ustaz. Nah, jadi ini secara ide dasar atau konsepsi pluralisme agama menyatakan bahwa semua agama itu sama, kan? Serupa, Tuhannya satu dan sebagainya. Saya kira ini sesuatu yang tidak tepat. Ya, pernyataan yang tidak benar, selain juga bermasalah secara ide dasar, juga dalam konteks kebangsaan sebetulnya bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Ya, di undang-undang dasar kita kan kalau masih ingat di pasal 29 ayat yang kedua, ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Iya, iya. Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Jadi hak untuk beragama itu hak yang paling asasi, paling dasar yang dijamin kemerdekaannya oleh negara. Ya, jadi negara itu memberikan perlindungan kepada seseorang itu untuk memeluk agamanya, mendapatkan agamanya secara merdeka. Nggak boleh ada orang ganggu gitu kan. Baik ya? Nah, yang paling menarik itu kalimatnya jelas sekali, masing-masing. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Artinya negara pun mengakui ada keyakinan-keyakinan yang berbeda yang dipilih oleh setiap penduduk berdasar keyakinan masing-masing. Dan negara meyakini menurut si fulan nih penduduk negara itu ini agama yang benar A. Ya? Yang lainnya memeluk B, yang lain memeluk C. Jadi seseorang memeluk agama itu karena meyakini konsep keberagamaan yang dia peluk itu benar. Ya? Iya, iya. Ya, kalau dia mengatakan semuanya benar sama semua, itu jadi gado-gado nanti. Ya? Jadi tidak relevan juga gitu pasal 29 ayat 2 ini. Jadi di sini memberikan jaminan dan pengertian bahwa ini loh, negara menghargai konsep keyakinan setiap pemeluk agama yang meyakini bahwa ini agama ini yang benar menurut pemeluknya. Dan dijamin oleh negara keyakinannya itu. Bahkan dijamin bagaimana dia beribadah menurut kepercayaannya itu. Nah, jadi di sini sebetulnya paham-paham semacam pluralisme, kan? Dalam saat yang bersamaan ketika negara mengakui ini konsepsi beragama seperti ini, ya dengan keyakinan setiap pemeluknya datang satu keyakinan mengatakan nggak bisa begitu, semua sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Ini sebetulnya secara konsepsi kalau kita gali lebih dalam itu bertentangan dengan undang-undang. Apalagi paham sekularisme yang memisahkan agama dengan negara. Ya. Jadi di Indonesia itu perkawinan antara nasionalisme ya dengan satu spirit keagamaan itu menyatu. Ya nggak bisa dipisahkan. Bahkan saya sering katakan Indonesia itu bukan negara agama, tapi kehidupan berbangsa dan bernegara itu spiritnya bersumber dari dasar keagamaan. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Ya kan? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu masuk dari segi konsepsi. Jadi kalau ada statement tertentu misalnya yang mengatakan seperti tadi, nah sebetulnya statement itu bermasalah. Statement itu bermasalah. Jadi kalau yang seperti itu ya kalau udah tahu kita yang demikian bermasalah jangan terlalu serius juga. Jangan terlalu serius dalam arti ya anggap saja mungkin belum mengetahui gitu ya. Belum sampai kepada tipikal pemahaman demikian.